Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan ini kita memasuki baca cerita yang ke-8 yang berjudul Tersesat oleh Harta. Allah Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dengan begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Quran Surah At-Takasur ayat 1-8. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikannya berlimpah bagi kalian, sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia atau harta itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Marilah kita simak kisah berikut ini. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah, nampak seorang tengah bayang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah menegurnya, "Sya'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?" Sya'labah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami menggunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin untuk itu. Wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah agar kami Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sya'labah. Lalu beliau berkata, "Sya'labah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sya'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa seorang utusan Allah pasti didengar Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sya'labah. Hingga keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau mendoakan agar ia menjadi orang kaya.
Rasulullah kembali menasihati, "Wahai Sa'labah, demi zat diriku berada di tangannya, seandainya aku mohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkan. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi, semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Sa'labah terdiam mendengar nasihat Rasulullah, namun dalam hatinya berkecamuk. "Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongannya orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan kekayaan ku miliki, aku akan membela agama ini dengan hartaku." Akhirnya Sa'labah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah, ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakan. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, limpahkanlah rizkimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Sa'labah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah. Pagi itu Sa'labah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Aku harus pindah dari sini, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku. Akhirnya Sa'labah menemukan lahan yang luas di pinggir Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Sa'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian, setiap hari Sa'labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Kini kandang-kandang yang baru dibangun Sa'labah di pinggir Madinah sudah sangat syarat. Maka ia memutuskan untuk mencari tanah yang lebih luas lagi. Tentu saja tanah yang masih sangat luas itu berada jauh di luar kota Madinah. Sa'labah sudah tidak memikirkan lagi bagaimana ibadahnya bila jauh dari Madinah. Kepalanya sudah dipenuhi dengan hubud dunia. Hingga ia datang ke masjid hanya seminggu sekali, yaitu pada waktu sholat Jumat. Dengan semakin deras harta yang mengalir di rumah Sa'labah, kini ia lebih senang tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan sholat Jumat pun ia tidak datang ke masjid. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak terlihat di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaan sekarang?" "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Sa'labah." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekah sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat.
Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah cukup nisab zakat didatangi, tak terkecuali Sa'labah pun menjadi giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di hadapan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaan, ternyata memang banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka Sa'labah mukanya berubah merah. Ia berang, "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti? Hah? Aku bisa rugi. Kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan hartaku." Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasul dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin, namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Sa'labah yang datang memberitahunya, "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Sa'labah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu angkara muka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasul dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Inilah perumpamaan amalanmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Celakalah engkau Sa'labah." Sa'labah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada henti, sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia semakin sedih karena taubatnya tidak diterima Rasulullah hingga beliau wafat. Sa'labah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar mau menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, "Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu?" Demikian pula di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sa'labah mencoba menyerahkan zakat. Umar pun tidak mau menerima, sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak menerima zakatnya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Sa'labah, karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima zakat. Kehidupan yang hina dan penuh kemurkaan Allah telah menimpa seorang sahabat Rasulullah yang telah tenggelam di dalam gelimang harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya. Ia telah mengingkari janji-janjinya. Ia telah melecehkan kemuliaan Allah dan Rasul-Nya, sehingga membuahkan penderitaan yang kekal abadi di dalam neraka. Demikianlah cerita hikmah yang ke-8 tentang orang yang tersesat karena harta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.